Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukotimah dengan NIM 23010120120054 dari kelas IPTD kelompok 8 dengan Asbing Kaisna Masnya Alfiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas korelasi genetik dari repeatabilitas bobot lahir dan bobot sapi. Yang pertama yaitu dengan pembuatan data dummy dengan acuan jurnal. Berikut data dummy yang sudah saya bikin berdasarkan acuan jurnal, yaitu dengan 3 pejantan, masing-masing pejantan mengawini 10 betina dengan bobot lahir 1, 2, 3, dan bobot sapi 1, 2, dan 3. Kemudian berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir pada 1. Kemudian didapatkan hasil yaitu heritabilitas sebesar 0,7. Kemudian heritabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian keragaman total dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwandi 2017 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan suatu keragaman total yang disebabkan oleh keragaman genetik. Kemudian yaitu ada rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi pada 1. Seperti ini. Kemudian didapatkan hasil heritabilitas yaitu sebesar 0,2. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil bahwa perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir pedet yaitu sebesar 0,7. Sedangkan heritabilitas bobot sapi sebesar 0,2. Nilai heritabilitas bobot lahir termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan heritabilitas bobot sapi tergolong kategori sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Harjo Subroto 1994 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas antara 0 sampai dengan 0,1 yang tergolong rendah. 0,1 sampai dengan 0,3 termasuk kategori sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk kategori tinggi. Standar heritabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hal ini sesuai dengan pendapat NOR 1996 yang menyatakan bahwa heritabilitas suatu sifat berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu periode pengambilan waktu, pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2016 yang menyatakan bahwa perbedaan nilai heritabilitas disebabkan karena jumlah sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, serta metode perhitungan yang berbeda. Kemudian, yaitu selanjutnya ada rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1, yaitu seperti yang tertera pada layar. Kemudian didapatkan hasil korelasi genetik sebesar 0,66. Apa sih itu korelasi genetik? Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Tribudi 2020 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan parameter genetik mengenai keeratan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil nilai korelasi genetik yaitu sebesar 0,66. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri dan Hamdani 2018 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik berkisar antara -1 sampai dengan +1 dengan kategori negatif tinggi yaitu jika nilainya -1,0 sampai dengan -0,6. Negatif menengah jika nilainya -0,5 sampai dengan -0,4. Negatif rendah jika nilainya -0,3 sampai dengan -0,2. Mendekati 0 jika nilainya -0,1 sampai dengan 0,1. Positif rendah jika nilainya yaitu 0,2 sampai dengan 0,3. Positif menengah jika nilainya yaitu 0,4 sampai dengan 0,5 dan positif tinggi jika nilainya 0,6 sampai dengan 1,0.
Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin besar perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif maupun negatif. Kurnianto 2019. Nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh gen pleiotropi atau pleiotropic gen dan gen Brakai atau gen. Harry et al. 2013. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada repeatabilitas antar kelas bobot lahir pada itu seperti ini, seperti pada layar ya. Kemudian pada repeatabilitas antar kelas diperoleh hasil yaitu sebesar 0,9. Kemudian untuk repeatabilitas dalam kelas yaitu seperti ini, seperti yang tertera pada layar. Datanya seperti ini. Kemudian untuk repeatabilitas dalam kelasnya itu bernilai 0,05. Apa sih itu sebenarnya repeatabilitas? Repeatabilitas merupakan kemampuan pengulangan produksi ternak dalam rentang yang sama di masa yang mendatang. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrijani et al. 2018 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan korelasi fenotip antara performance sekarang dengan performance di masa mendatang yang mencerminkan kesamaan sifat yang dapat diukur berkali-kali semasa hidupnya. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil repeatabilitas antar kelas sebesar 0,9, sedangkan repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar 0,05. Nilai repeatabilitas antar kelas termasuk ke dalam kategori tinggi, sedangkan nilai repeatabilitas antar kelas termasuk kategori yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianto 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara -1 sampai dengan +1. Namun, sangat jarang dijumpai yaitu bernilai negatif yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu rendah apabila bernilai 0,00 sampai dengan 0,20. Sedang jika bernilai 0,20 sampai dengan 0,40. Tinggi jika nilainya lebih dari 0,40. Nilai akan semakin rendah dan mendekati 0,0 apabila ragam lingkungan temporal meningkat dan sebaliknya. Semakin tinggi dan mendekati 1,0 apabila ragam suatu sifat sebagian besar dikendalikan oleh faktor genetik dan lingkungan, serta sifatnya yang permanen. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keragaman lingkungan temporal dan interaksinya dengan genetik individu-individu dalam populasi dan waktu yang berbeda, yaitu pendapat Binato et al. 2015. Kemudian kesimpulan dari perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir yaitu tergolong tinggi, sedangkan heritabilitas bobot sapi tergolong sedang. Korelasi genetik tergolong tinggi, repeatabilitas antar kelas tergolong tinggi, serta repeatabilitas dalam kelas tergolong rendah. Perbedaan hasil pada setiap perhitungan dikarenakan adanya faktor-faktor genetik yang mempengaruhinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas attention-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.